walk in the house. I got Fendi and Prada in my house. She so aroused. When I go down where I'm at, no way out. She going out. She heard so many. She ain't a hoe and she know it. Yeah. Halo, perkenalkan nama saya Atia Anda Farasifah dengan NIM 2310105374. Kali ini saya akan membuat tugas video dari matkul Etika dan Hukum Bisnis untuk memenuhi tugas UTS, dan kali ini saya akan membahas dari modul pertemuan 10. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, yaitu seluruh aturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen, baik dalam transaksi langsung maupun online. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen. Perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan pelaku usaha dalam perekonomian nasional. Pentingnya kesadaran hukum, terutama di kalangan pelaku usaha kecil, menyebabkan banyak pelanggaran, seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan. Ini sangat bisa merugikan konsumen. Tanggal kadaluarsa wajib dicantumkan. Apabila tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berarti pelanggaran hukum, karena informasi produk menjadi tidak lengkap atau cacat informasi, dan konsumen beresiko mengonsumsi barang yang sudah tidak layak. Jika produk merugikan konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara hukum. Ini disebut sebagai tanggung jawab mutlak yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peran pemerintah perlu aktif memberi edukasi dan pembinaan hukum secara pelaku usaha agar tercipta budaya hukum dan konsumen terlindungi secara adil. Selanjutnya, landasan hukum perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, 1. Asas manfaat. Perlindungan harus memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan. Konsumen dan pelaku usaha mendapat hak dan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Adanya keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan, menjamin barang atau jasa aman digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Semua pihak wajib taat hukum, negara menjamin keadilan. Yang kedua itu tujuan perlindungan konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, memperdayakan konsumen untuk menuntut haknya. Yang keempat, menjamin keterbukaan informasi. Yang kelima, mendorong pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas produk dan perlindungan konsumen. Peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yaitu mengawasi pelaku usaha agar tidak hanya mengejar untung, dan yang terakhir membantu menyebarkan informasi, memberi nasihat, dan memperjuangkan hak konsumen. Selanjutnya, hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha. Yang pertama itu hak produsen, yaitu menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beretikat buruk. Yang tiga, membela diri dalam sengketa konsumen. Yang keempat, rehabilitas nama baik jika terbukti tidak bersalah. Yang kelima, hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban produsen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7. Yang pertama, beretikat baik dalam berusaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur tentang produk. Yang ketiga itu melayani konsumen dengan adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjalani mutu produk sesuai standar. Yang kelima, memberi kesepakatan konsumen mencoba atau menguji barang. Yang keenam, memberi kompensasi atau ganti rugi jika produk merugikan. Yang ketujuh, memberi ganti rugi jika produk tidak sesuai perjanjian. Yang kedelapan, membayar sesuai kesepakatan. Yang kesembilan, mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang merugikan. Selanjutnya, pengaruh caveat emptor atau pembeli harus waspada adalah prinsip hukum lain yang berarti pembeli berhati-hatilah, di mana tanggung jawab utama atas produk awalnya berada pada pembeli. Dalam konteks modern, prinsip ini ditolak oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena kini produsen juga harus bertanggung jawab atas produk cacat. Isi pentingnya itu, yang pertama, pembeli berhak memeriksa barang sebelum transaksi untuk
memastikan jika ada kerusakan. Yang kedua, jika penjual menyembunyikan cacat, pembeli dapat membatalkan perjanjian. Yang ketiga, jika ada hubungan gadai, penjual tetap wajib memberitahu adanya kerusakan. Yang keempat, undang-undang perjanjian dan perjualan barang melindungi konsumen dari penipuan atau informasi palsu. Dan yang terakhir, pembeli boleh membatalkan perjanjian jika produk tidak sesuai pesanan atau rusak. Selanjutnya, Kafeat Emtor berarti pembeli harus berhati-hati. Itu awalnya berkembang pada abad ke-17 untuk melindungi pembeli dari barang rusak. Pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang sebelum membeli dan dapat membatalkan perjanjian jika menemukan kerusakan yang disembunyikan penjual. Kini prinsip ini diperluas termasuk pada produsen dan pabrik. Produsen wajib menyediakan barang sesuai pesanan dan spesifikasi konsumen. Produk dianggap cacat jika tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang wajar. Tujuan penerapan ajaran ini, yang pertama memberikan perlindungan bagi pembeli dari barang rusak, yang kedua mencegah konflik dan biaya pengadilan, yang ketiga mengingatkan pembeli untuk teliti dan penjual untuk jujur, yang keempat membuka tanggung jawab dalam transaksi. Pandangan hukum Islam tidak boleh sejalan dengan Kafeat Emtor dan yang membebaskan penjual dari kewajiban mengungkap cacat. Menurut pandangan hukum Islam, yaitu Islam tidak sejalan dengan Kafeat Emtor yang membebaskan penjual dari kewajiban mengungkap cacat. Dan yang kedua, dalam hukum Islam, penjual wajib memberitahu semua cacat produk, baik diminta pembeli atau tidak, demi keadilan dan kejujuran dalam jual beli. Selanjutnya itu tanggal kadaluarsa makanan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kadaluarsa yang artinya sudah lewat atau habis jangka waktunya berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999. Presiden Republik Indonesia merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bahwa tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa wajib dicantumkan, sedangkan dalam hal produk pangan yang kadaluarsa lebih dari 3 bulan diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsanya saja. Pada pasal 28 juga telah ditegaskan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa sebagai dicantumkan pada kemasan. Teori hukum ekonomi syariah secara bahasa ekonomi dinamakan al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya yang disebut al-asyad. Teori ini yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak maslahat syariah tersebut. Sekian dari saya. Materi ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.